Kali ini Mimin akan melanjutkan series MCU kita cuy. Dan Mimin saranin buat kalian sebelum nonton film ini, Mimin saranin buat nonton film series MCU yang udah Mimin upload sebelumnya. Untuk nonton link ada di pojok kanan atas atau bisa juga di link deskripsi cuy. Dan pada film kali ini Mimin akan menceritakan film Iron Man yang dirilis tahun 2008 cuy. Di film ini mengisahkan sang tokoh legenda Tony Stark menjadi seorang Iron Man. Daripada kelamaan, langsung aja kita alur ceritanya. Sebelum kita lanjut ke videonya, siapkan gorengan kalian, gunakan handset, dan film pun dimulai. Film The Wall dengan memperlihatkan pasukan militer yang sedang menuju ke suatu tempat. Di dalam kendaraan militer itu, seorang pria kaya bernama Tony Stark sedang bersantai menikmati perjalanannya. Tentara yang mengawalnya pun tidak berani berkomentar ataupun menegurnya. Akhirnya Tony mencairkan suasana dengan candaannya. Para tentara itu pun kini berani berbicara dan tertawa bersama Tony Stark. Ketika salah satu tentara meminta foto, tiba-tiba pasukan militer itu mendapat serangan dari teroris. Semua pasukan itu pun gugur. Tony lalu keluar dan mencari tempat persembunyian. Dia lalu segera meminta bantuan. Tiba-tiba ada sebuah rudal buatan Stark Industri yang langsung meledak. Tony pun terpental jauh. Saat dia tersadar, Tony melihat dadanya yang sedikit demi sedikit mengeluarkan darah. Meskipun dia memakai rompi anti peluru. Lalu Tony dibawa ke markas para teroris. Genius. Adik pun flashback sebelum terjadi penyerangan teroris tersebut. Saat itu seorang kolonel bernama Rhodes diberi suatu kehormatan untuk memberikan hadiah penghargaan kepada sahabatnya Tony Stark. Akan tetapi Tony tak kunjung naik. Lalu salah satu sahabat Howard Stark, ayah Tony, maju untuk mewakili Tony. Dia bernama Obadiah Stane. Obi alias Obadiah berusaha menutupi sifat buruk Tony yang selalu menganggap remeh acara penting. Sementara itu Tony justru sedang asyik berjudi. Dia pun ditemui Rhodes yang ingin menyerahkan hadiah penghargaannya secara langsung. Dan lagi-lagi Tony justru dengan mudahnya memberikan penghargaan itu kepada seorang berkostum Caesar. Ketika hendak meninggalkan gedung, dia dihampiri oleh seorang wartawan bernama Christine. Christine menyinggung jika Tony mengambil keuntungan dengan memperdagangkan senjata yang mengakibatkan perang. Tony dengan bangga menceritakan kisah ayahnya yang dianggap pahlawan karena bisa mengakhiri perang dunia. Christine terus saja mengkritik bisnis Stark, namun Tony merayunya hingga akhirnya mereka berdua pun berakhir di ranjang. Pagi harinya Christine dikejutkan dengan teknologi di rumah Tony. Bahkan dia begitu terpukau dengan mewahnya rumah Tony. Setelah itu dia dihampiri asisten Tony bernama Pepper Potts. Pepper memberitahu Christine jika bajunya sudah disetrika. Bahkan sudah ada mobil di depan yang akan mengantar Christine. Christine pun tersinggung dan balik merendahkan Pepper jika dia hanya akan selalu menjadi pelayannya Tony Stark selamanya. Pepper pun membalas jika dia tahu kebiasaan Tony yang suka membuang sampah. Dalam artian spermanya kepada siapapun. Di sisi yang lain Tony sedang memodifikasi mobilnya. Dia lalu dihampiri Pepper yang memberitahukan agendanya. Tony ada jadwal untuk menemui Rhodes yang menjemputnya dengan pesawat pribadi Tony. Namun Tony justru mengungkapkan jika memang seharusnya pesawat pribadi yang menunggu tuannya, bukan seperti pesawat umum yang penumpangnya harus menunggu. I think the MIT commencement speech Is in June. Please don't harangue me. What do you got plans? As a matter of fact. Okay. Singkat cerita, Tony tiba di tempat penjemputan pesawat pribadinya. Rhodes marah karena Tony membuatnya menunggu selama 3 jam. Ketika dalam perjalanan, Tony berusaha mengajak minum Rhodes. Rhodes menolak karena dia masih kesal dengan Tony dan juga mereka sedang bekerja. Namun Rhodes akhirnya mau minum dan justru sangat mabok.
Akhirnya mereka pun tiba di pangkalan angkatan udara Afghanistan. Tony ternyata diminta untuk menunjukkan senjata mutakhir buatannya. Tony pun mengungkapkan sepenggal kalimat jika mereka bisa menjadi ditakuti dan dihormati berkat senjata mutakhir buatan Stark Industries di depan para jenderal angkatan udara. Rudalnya itu diberi nama Jericho. Respectfully disagree. And it's worked out pretty well so far. Way to go, my boy. Setelah itu Tony diajak Rhodes bersamanya. Namun Tony justru memilih bersama mobil militer lain karena dia ingin menikmati kesenangannya dengan bebas. Lalu adegan pun seperti yang diceritakan di awal film. Setelah Tony diculik oleh teroris, dia tersadar dan melihat dadanya yang tengah dioperasi oleh dokter militer teroris bernama Yinsen. Yinsen menaruh alat elektromagnetik dengan daya dari aki untuk mencegah serpihan rudal masuk ke organ vitalnya. What I did is to save your life. I have a souvenir, dead. Because it's keeping the shrapnel. Tak lama kemudian para teroris mendatanginya. Mereka menyambut kedatangan Tony. Bagi mereka, Tony adalah pembuat senjata pembunuh massal dalam sejarah Amerika Serikat. Namun kali ini, Tony akan diminta untuk membuatkan senjata untuk para teroris. Mereka ingin Tony membuat rudal Jericho yang dia perlihatkan di pangkalan angkatan udara Afghanistan. Tony pun langsung menolaknya. Akibatnya dia langsung disiksa oleh para teroris itu. Setelah itu Tony dibawa keluar goa untuk melihat senjata teroris itu. Tony terkejut jika teroris itu memiliki senjata buatannya, yaitu Stark Industries. Mereka memiliki apapun yang Tony butuhkan untuk membuat rudal Jericho. Tony hanya diminta daftar bahan dan alatnya saja. Lagi-lagi Tony menolaknya. Pada saat di goa, Tony dinasihati Yinsen agar tidak menyerah begitu saja. Dia berharap Tony bisa menciptakan sesuatu, namun Tony pasrah. Karena bagaimanapun dia akan tetap mati, entah dieksekusi atau mati dalam seminggu. Karena alat elektromagnetiknya kehabisan daya. Yinsen memperingatkan Tony apakah minggu terakhirnya akan berakhir menyedihkan. Akhirnya Tony pun tergugah untuk berjuang. Setelah itu Tony menyebutkan semua bahan dan peralatan untuk membuat rudal Jericho. Dia pun lalu mulai mengerjakan pembuatan rudal. Well, apparently not enough for this bloke. Who are these people? Hey. Yinsen memberitahu Tony jika mereka akan lebih produktif jika Tony mengikut sertakan Yinsen ke dalam pekerjaannya. Tony lalu menyuruh Yinsen mengambil palladium dari 11 rudal yang sudah ada. Semua aktivitas Tony dan Yinsen dipantau oleh para teroris yang berjaga melalui kamera CCTV yang ada di sana. Why do you think you... What do I call you? Singkat cerita, Tony berhasil membuat reaktor busur versi mini dari reaktor busur yang menjalankan pabriknya selama ini. Reaktor itu digunakan untuk mengganti aki elektromagnetik milik Yinsen. Yinsen pun penasaran dengan dayanya. Tony memberitahu jika menurut perhitungannya sekitar 3 gigajoule per detik yang mampu berjalan 50 kali dari masa hidup Tony. Setelah itu, Tony menunjukkan desain armor bajanya. Dia memberitahu jika itu tiket pulang mereka. Lalu mereka pun beristirahat. From a small town called Gomira. Live here. Dari obrolan mereka, akhirnya diketahui jika Yinsen punya keluarga dari Gulmira. Dia sangat ingin menemui keluarganya setelah keluar dari sana. Sedangkan Tony adalah orang yang punya segalanya dan juga tidak memiliki apapun karena tidak memiliki keluarga. Tak lama kemudian teroris memeriksa Tony dan Yinsen. Mereka melihat Tony dan Yinsen yang sedang bekerja. Mereka pun lalu kembali berjaga. Waktu demi waktu, Tony terus membuat armor bajanya. Ketua teroris akhirnya menyadari keanehan yang dibuat Tony. Para teroris pun menghampiri mereka. Ketua teroris mengungkapkan jika siapapun yang menggunakan senjata mutakhir dari Tony Stark akan menguasai negeri itu. Kini gilirannya yang akan menguasai negeri mereka. Namun dia kecewa karena Tony dan Yinsen mencoba membohongi mereka. Dia pun langsung berniat menyiksa Yinsen. Tony yang tidak tega langsung membuat kesepakatan jadwal pengirimannya. Dia juga meminta ketua teroris untuk melepaskan Yinsen karena dia merupakan asisten terbaiknya. Ketua teroris pun memberinya waktu 1 hari untuk Tony menyelesaikan rudal Jericho-nya.
Setelah itu Tony dan Yinsen berjuang keras untuk lebih cepat menyelesaikan armor bajanya. Akhirnya armor baja pun siap digunakan. Saat hendak mentransfer programnya, ketua teroris melihat Tony yang tidak ada di ruangan. Dia meminta anak buahnya untuk memeriksa. Tiba-tiba pintu itu meledak karena Yinsen sudah menyiapkan bom di pintu. Ketua teroris pun kesal dan meminta anak buahnya segera menangkap Tony. Sementara itu proses transfer datanya masih lama. Yinsen mengungkapkan jika mereka perlu waktu lebih. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan waktu lebih kepada Tony dengan mengorbankan diri. Tony berusaha mencegahnya dan memintanya sesuai rencana. Namun keputusan Yinsen sudah bulat. Dia pun berlari dan menembaki para teroris. Hingga akhirnya dia pun berhasil dikepung oleh para teroris. Di sisi yang lain armor baja Tony sudah siap digunakan. Dia langsung menghajar para teroris yang hendak menembakinya. Dia dengan mudah mengalahkan para teroris. Bahkan Tony membuat ketua teroris terkena reruntuhan batu goa setelah Tony menembakinya dengan senjatanya. Tony lalu menghampiri Yinsen yang terluka parah. Dia mengajak Yinsen pergi menemui keluarganya. Namun Yinsen memberitahu jika keluarganya sudah mati. Kini dia akan segera menemuinya. Yinsen pun meminta Tony agar tidak menyia-nyiakan hidupnya. Setelah itu Tony yang marah keluar gua. Dia menembaki para teroris dengan senjata api. Dia juga membakar semua senjata buatannya yang ada di sana. Lalu dia pun terbang bersamaan dengan ledakan dari senjatanya yang dia bakar. Namun mode terbangnya masih belum sempurna sehingga membuatnya terlempar ke berang pasir. Setelah itu Tony berjalan menyusuri padang pasir. Tak lama kemudian datanglah helikopter Rhodes yang sedang melakukan pencarian kepada Tony. Rhodes menasihatinya agar lain kali tidak menolak untuk satu mobil dengannya. Singkat cerita Tony berhasil dibawa ke Amerika. Dia langsung dijemput Pepper yang menantikannya dengan cemas. Pepper lalu ingin membawa Tony ke rumah sakit. Namun Tony menolak karena dia justru ingin melakukan jumpa pers. Pepper menolak karena Tony harus mendapatkan pengobatan. Namun Tony bersikukuh karena sangat ingin menyampaikan hal penting. Tak lama kemudian Tony tiba di tempat jumpa pers. Dia mengumumkan jika perusahaannya Stark Industries akan berhenti menjual senjata. Tentu saja hal itu menghebohkan para pers. Begitu juga dengan Obi. Dia lalu berbicara kepada para pers jika Tony perlu istirahat dan perusahaan akan mengadakan diskusi terlebih dahulu terkait keputusan Tony. Mereka akan segera memberikan info selanjutnya setelah rapat perusahaan. Setelah itu Tony kembali dihampiri Obi. Dia memprotes keputusan Tony sepihak itu. Obi lalu bertanya terus apa yang hendak mereka jual. Tony pun menunjukkan reaktor busur mininya. Obi begitu terkesan dengan buatan Tony. Dia lalu meminta Tony untuk istirahat dan membiarkannya yang mengurusnya. If we stick together, like this, you understand me? I want you to promise me. Abandon Industries business plan. Beberapa saat kemudian Pepper ditelepon oleh Tony. Dia meminta Pepper untuk ke bengkel. Ternyata Tony meminta bantuannya untuk mengganti reaktor busurnya dengan yang baru dia sempurnakan. Lalu Tony meminta Pepper untuk menghancurkan reaktor busurnya yang lama. Pepper pun lalu pergi membawa reaktor busur itu. Contacting the socket while it's causing a Sorry, beep. what do you mean operation? It's just a game. Is it too much of a problem to ask? Because There's... eyes when you're coming. Oh, God. I was Okay. not expecting. What Don't do I put it do? back. And make sure I gotta get. Ever ask me. Yeah. Right. The future of air combat. Di sisi yang lain, Rhodes sedang berpidato di hadapan para pilot. Dia mengungkapkan jika pesawat tanpa awak tidak akan bisa sebanding dengan pilot manusia, karena pilot memiliki insting serta kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia. Bahkan rasa bangga setelah meledakkan musuh tidak bisa dirasakan oleh pesawat drone. Tiba-tiba Tony menyela dengan mengungkapkan bagaimana jika pilot tanpa pesawat. Tentu saja Rhodes tidak mengerti dengan ide Tony itu. Dia justru menganggap jika dia stres pasca diculik oleh teroris. I want you to be part of it. What you need is time. It's nice seeing you, Tony. Setelah itu Tony kembali ingin menyempurnakan armor bajunya. Dia meminta Jarvis untuk menyimpan desainnya itu ke hard disk pribadinya. Dia tidak ingin penemuannya kembali digunakan oleh orang yang salah. Dan di tangannya desainnya itu akan bisa membantu banyak orang.
Di sisi yang lain, para teroris sedang mencari sesuatu di padang pasir tempat Tony terjatuh. Lalu tak lama kemudian, salah satu dari mereka berhasil menemukan topeng armor baja buatan Tony. Mereka pun lalu mengumpulkan semua puing-puing armor baja Tony tersebut. Adegan kembali ke Tony yang terus berusaha mengupgrade armor bajanya. Dia dibantu asisten robotnya yang bernama Dumi. Namun robot itu justru memperlambat pekerjaan Tony. Singkat cerita, Tony hendak melakukan uji coba teknologi terbangnya yang ada pada armor bajanya. Namun dia belum bisa menstabilkan gaya dorongnya, sehingga membuatnya justru terlempar dan menghantam dinding bengkelnya. Setelah itu, Tony memodifikasi stabilizer terbang pada tangannya. Lalu Pepper menghampirinya. Dia membawakan hadiah untuk Tony. Dia juga memberitahu jika Obi mendatanginya. Lalu Tony menghampiri Obi. Obi memberitahu jika Dewan Direktur mengajukan injunction kepada Tony karena saham mereka turun banyak. Tony merasa tidak terima dengan keputusan Dewan Direktur, tapi Obi menjelaskan jika Dewan Direktur juga punya hak. Lalu Obi meminta Tony untuk meneliti reaktor busur buatannya, atau setidaknya proposal dan rinciannya. Namun Tony menolak karena itu hanya boleh ditangani oleh dirinya sendiri. Lalu Tony pun kembali ke bengkelnya. Hey, Tony. How's that? Drop some speed. Thank you. Tony lalu melakukan uji coba setelah menambahkan stabilizer terbang. Dia pun berhasil terbang dengan begitu baik. Stand down. If something happens, then come in. And again, listen. Could be worse. Tony lalu ingin melakukan uji coba dengan kostum armor bajanya. Kali ini Jarvis sudah diinkludkan ke topengnya. Lalu Tony pun terbang keluar rumahnya. All right. What do you say? Do a check on control. Yeah. Tell you what. Do a weather and 18 run before you can walk. Dia bisa berhasil menyesuaikan daya dorong terbangnya dengan baik. Lalu, Tony ingin mencoba kemampuan terbang maksimumnya. Jarvis memberitahu jika rekor tertinggi pada pesawat bersayap adalah 85.000 kaki. Tony pun langsung bersiap memecahkan. Ketika pada ketinggian maksimum, Jarvis memperingatkan jika akan terjadi terbentuknya es. Namun Tony terus memaksa terbang ke atas. Armor bajanya pun langsung terlapisi es. Mesin pada armornya juga langsung mati sehingga membuat Tony terjatuh. Tony berusaha melepaskan es dari armor bajanya. Akhirnya mesin pun kembali hidup sebelum Tony terjatuh ke tanah. Dia begitu senang karena armor baja ciptaannya bisa berfungsi dengan baik. Namun dia harus merusak dak rumah setelah melakukan pendaratan. Setelah itu Tony kembali ke bengkelnya. Dia terkejut ada kado dari Pepper. Tony pun membuka kadonya yang berisi reaktor busur buatan Tony saat di Afghanistan. Namun reaktor itu sudah dipercantik lagi oleh Pepper dan dilapisi tulisan bukti jika Tony punya hati. Di sisi yang lain, kelompok Ten Ring berhasil mengumpulkan semua puing-puing armor baja buatan Tony. Mereka mencoba untuk merakitnya. Adegan kembali ke Tony. Dia ingin merevisi armor bajanya yang belum bisa bertahan pada cuaca ekstrim di ketinggian maksimum. Dia ingin melapisinya dengan emas Titan yang sama dengan satelit militer. Jarvis lalu memvisualisasikan desainnya. Tony mengungkapkan jika warnanya terlalu mencolok. Dia meminta untuk menambahkan warna cerah pada desainnya. Jarvis pun lalu menunjukkan desainnya yang baru. Jarvis memberitahu jika armornya akan selesai dalam 5 jam. Namun Tony tidak mau menunggu dan memilih pergi ke pesta dari Stark Industries. Singkat cerita, Tony pun tiba di pesta. Dia lalu ditemui oleh Agent Coulson. Dia meminta jadwal temu untuk berdiskusi. Namun Tony justru terpesona dengan Pepper. Dia memberitahu Coulson jika dia harus menemui asistennya untuk membuat jadwal temu. Setelah itu Tony menghampiri Pepper. Dia lalu mengajaknya berdansa. Namun Pepper merasa canggung karena berdansa dengan bosnya sendiri di depan rekan kerjanya. Lalu Tony pun mengajak berbicara di tempat lain. Setibanya di atap, Tony merasa jika dia membuat Pepper tidak nyaman. Lalu Pepper pun mengungkapkan semua kegelisahannya saat diajak Tony berdansa. Dia tidak mau rekan kerjanya menganggap jika dia yang mau begitu saja untuk menarik perhatian bosnya. Lalu mereka pun hendak berciuman, namun Tony bisa menyadari kegelisahan Pepper. Dia lalu ingin mengambilkannya minum. Saat sedang memesan minuman, dia didatangi Christine. Dia kembali memprotes Tony yang membiarkan perusahaannya melakukan kekejaman lagi.
Christine menunjukkan foto kelompok teroris Ten Ring yang menggunakan senjata dari Stark Industries untuk melakukan teror di Gulmira. Akhirnya Tony langsung menemui Obi. Dia marah karena dia tidak mengizinkan Stark Industries untuk mensuplai senjatanya lagi. Namun Obi dengan santainya meminta Tony agar tidak naif. Dia lalu memberitahu jika dialah yang mengajukan injunction terhadap Tony karena dia ingin menyelamatkan perusahaan mereka. Obi lalu berlalu meninggalkan Tony. Setelah itu Tony melihat berita penyerangan teroris Ten Ring di Gulmira. Dia begitu geram, terlebih saat mendengar salah seorang wanita yang mengaku suaminya diculik untuk dipaksa gabung ke kelompok mereka. Tony kesal karena teringat dengan Yinsen. Akhirnya Tony memakai desain baru armor bajanya. Stands in their way. Setelah teroris itu mau mengeksekusi salah satu ayah di depan keluarganya, Tony tiba untuk menghentikannya. Dengan armor bajanya sekarang, Tony dengan mudah menghabisi semua teroris itu. Lalu dia terbang untuk menemukan rudal Jericho. Tiba-tiba dia ditembak oleh tank, namun armor bajanya terlalu tangguh untuk serangan sekelas tank. Dia lalu membalas menembak tank itu dengan rudal kecilnya. Tank itu pun langsung meledak hancur. Lalu Tony kembali mencari rudal Jericho. Dia pun langsung menembak rudal Jericho. Ketua teroris Ten Ring melihat Tony dengan armor baja terbarunya menghancurkan rudal Jericho-nya. Ketika hendak pulang, Tony dideteksi oleh radar pangkalan militer Angkatan Udara milik Amerika. Mereka mencoba berkomunikasi dengan Tony, namun mereka tidak mendapatkan jawaban. Mereka lalu memanggil Rhodes. Rhodes langsung menelepon Tony yang bertanya apakah Tony punya teknologi baru, namun Tony tidak mengakuinya. Akhirnya militer Angkatan Udara memutuskan untuk menembak jatuh Tony. Tony pun langsung dikejar pesawat jet militer Angkatan Udara. Dia juga ditembaki. Tony mengeluarkan senjatanya untuk menghancurkan misil dari pesawat militer Angkatan Udara. Mereka pun kehilangan Tony. Tiba-tiba Tony menghubungi Rhodes. Dia mengakui jika yang ditembaki militer Angkatan Udara adalah dirinya dengan kostum barunya. Di saat yang sama Tony ketahuan tengah menempel di salah satu pesawat. Pesawat itu lalu bermanuver agar membuat Tony terjatuh. Hingga akhirnya Tony pun terlempar dan mengenai pesawat satunya. Pesawat itu pun meluncur jatuh. Sang pilot langsung mengaktifkan pelontarnya, namun parasutnya macet. Sedangkan Tony yang diburu pesawat lainnya berusaha meluncur menuju ke pilot yang terjatuh. Dia pun akhirnya berhasil menekan tombol parasut yang macet. Pilot itu pun bisa selamat. You know that, right? I'm not supposed to tell the press. Setelah itu Rhodes melakukan jumpa pers. Dia memberitahu terkait pesawat militer Angkatan Udara yang mengalami kecelakaan saat sedang latihan. Rhodes juga merahasiakan aksi heroik Tony yang menyelamatkan warga Gulmira. Dia juga mengaku jika itu bukan bantuan dari militer Amerika. Di sisi yang lain, Obi mendatangi kediaman para teroris Ten Ring. Dia meminta ketua teroris menunjukkan armor baja buatan Tony. Ketua teroris meminta Obi melarang anak buahnya masuk dan hanya boleh mereka berdua. Ketika berada di dalam, ketua teroris menunjukkan armor baja Tony. Dia juga memberitahu Obi jika armor baja buatan Tony yang sekarang justru lebih hebat lagi. Dia lalu menawarkan Obi agar terus menyuplai rudal Jericho dan sebagai imbalannya adalah armor baja Tony yang mereka temukan. Mereka juga akan membunuh Tony sehingga membuat Obi bisa menguasai Stark Industries. Tiba-tiba Obi mengaktifkan senjata ilmiahnya yang mampu membuat orang yang mendengarnya lumpuh seketika. Obi lalu keluar. Para teroris juga sudah dilumpuhkan oleh anak buah Obi. Obi menyuruh anak buahnya untuk membasmi teroris Ten Ring. Data mask. Recruit our Di sisi yang lain, Tony meminta Pepper untuk ke kantornya. Dia ingin Pepper menghack komputer di kantornya untuk mencari informasi dari folder yang disembunyikan oleh Obi. Akan tetapi Pepper menolak dan justru ingin mengundurkan diri. Tony lalu mengungkapkan jika dia hanya ingin menghentikan perusahaannya melakukan kekejaman dengan terus menjual senjata. Meskipun dia melarang, tapi Obi masih terus melakukan perdagangan senjata secara rahasia. Tony juga memberitahu jika dia sebenarnya tidak hidup jika tanpa sebuah alasan. Maka dari itu dia yakin jika yang dikatakan oleh hatinya kali ini benar. Pepper pun akhirnya tergugah setelah melihat perubahan sifat Tony tersebut. Besokan harinya Pepper memasuki kantor Tony. Dia langsung menancapkan flash disk yang memiliki program dari Tony yang mampu menghack paspor komputer. Dan dengan mudahnya kini Pepper bisa mengakses komputer tersebut.
Dia lalu mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Tony sebelumnya untuk mencari ghost folder. Pepper begitu terkejut karena di komputer Obadiah terdapat desain baju-baju buatan Tony. Pepper juga menemukan video rekaman para teroris yang saat itu menculik Tony. Mereka kecewa karena Obadiah tidak memberitahu sebelumnya jika target mereka adalah Tony Stark. Mereka kecewa karena bayaran yang mereka terima tidak sesuai. Pepper langsung mengcopy semua file ke dalam flash disk Tony. Tiba-tiba Obi datang mengejutkan Pepper. Untung saja Obi tidak mencurigainya. Dia justru hanya berusaha meyakinkan Pepper jika Tony yang saat ini berbeda dengan dulu semenjak pulang dari Afghanistan. Akan tetapi Pepper yakin jika tuannya itu akan segera pulih. Lalu Pepper pun bergegas pergi. Dad, well, he didn't come home, did he? Take care. Ketika Obi melihat komputernya, dia baru menyadari jika Pepper baru saja menyalain filenya. Dia pun bergegas mengejar Pepper, namun Pepper langsung memanfaatkan Agent Coulson yang ingin minta jadwal temu dengan Tony. Pepper meminta mengawalnya. Setelah itu Stan langsung bergegas ke Sektor 16 Stark Industry. Dia meminta ilmuwan Sektor 16 untuk menyelesaikan reaktor busur di Sektor 16. Namun ilmuwan masih mengalami hambatan. Stan pun kesal. Dia membandingkan para ilmuwan karena Tony saja bisa membuat reaktor busur mini hanya di goa dan dengan alat serta bahan seadanya. Sedangkan ilmuwan berada di laboratorium dengan alat serta perlengkapan yang canggih. Ilmuwan itu mengungkapkan jika mereka bukanlah Tony Stark yang memang jenius. Singkat cerita, Obi pun mendatangi Tony yang sedang menerima telepon dari Pepper. Obi langsung melumpuhkan Tony dengan alat buatan mereka. Obi mengungkapkan jika dialah dalang dari penculikan Tony. Lalu dia pun mengambil reaktor busur dari dada Tony sehingga membuat Tony langsung lemas. Obi pun meninggalkan Tony yang dalam keadaan lumpuh. You really think I'd just be killer? Setelah itu Obi memasang reaktor busur Tony ke armor baja buatannya. Sedangkan Pepper yang khawatir karena Tony tidak merespon saat ditelepon, langsung meminta Rhodes untuk pergi ke tempat Tony. Dia memberitahu Rhodes jika Obi punya niat jahat kepada Tony. Namun dia belum bisa menjelaskan alasan Obi berbuat jahat karena dia harus menghentikan rencana Obi. Adegan kembali ke Tony yang efek lumpuhnya sudah hilang. Namun karena kehilangan reaktor busur yang mencegah jantungnya terluka, dia pun harus menahan rasa sakit sembari menuju ke bengkelnya. Dia melihat reaktor busur buatannya di Afghanistan. Dia kesulitan meraihnya. Untung saja asisten robotnya membantunya. Namun Tony sudah sangat lemah untuk memasang reaktor busur tersebut. Tak lama kemudian Rhodes datang menghampiri Tony. Dia membantu memasang reaktor busur ke dada Tony. Rhodes juga memberitahu jika Pepper berencana menghentikan Obi dengan dibantu Agent Coulson. Namun menurut Tony, mereka tidak akan cukup untuk melawan Obi. Akhirnya Tony pun segera memakai armor bajanya. Dia lalu terbang untuk menyelamatkan Pepper. Sedangkan Rhodes melihat armor baja Tony yang belum dilapisi emas Titan. Namun dia mengungkapkan jika lain kali dia akan menggunakan armor itu. Di sisi yang lain, Pepper yang dikawal oleh Agent Coulson dan beberapa Agent SEAL tiba di Sektor 16. Dia lalu masuk ke ruangan rahasia. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan. Mereka menemukan baju armor baja. Pepper mengira jika seharusnya armor baja milik Obi lebih besar. Dia pun menyadari jika ada salah satu perangkat yang memasang armor baja namun tidak armor bajanya. Tiba-tiba Obi yang sudah mengenakan armor baja raksasanya ingin menyerang Pepper. Pepper pun langsung melarikan diri. Obi terus mengejarnya. Dia juga dengan mudahnya menghempaskan para Agent SEAL. Setelah itu Pepper yang berhasil melarikan diri segera menelpon Tony. Di saat itu juga Obi keluar dari bawah. Dia pun hendak menyerang Pepper. Tiba-tiba Tony datang dan langsung menerjang Obi. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Tony lalu terbang karena mengira armor baja Obi tidak bisa terbang. Namun ternyata armor baja Obi juga bisa terbang. Tony pun berniat terbang ke ketinggian maksimum. Jarvis memperingatkan Tony jika dayanya mulai menipis. Namun Tony terus memaksa untuk terus terbang ke atas. Obi pun berhasil meraih kaki Tony. Dia sudah yakin jika armor bajanya lebih hebat dari milik Tony. Namun armor baja Obi langsung membeku karena berada di dalam ketinggian maksimum. Tony pun memukul Obi hingga terjatuh dari ketinggian. Tiba-tiba daya reaktor busur Tony kehabisan daya. Tony pun ikut terjatuh. Untung saja Jarvis segera beralih ke mode hemat. Tony berhasil memanfaatkan energi yang terbatas itu untuk mendarat. Ketika sudah mendarat, tiba-tiba Obi yang ternyata masih hidup menyerang Tony. Tony pun hanya bisa pasrah dihajar Obi
karena dayanya sudah hampir habis. Tony menghubungi Pepper untuk mematikan reaktor busur yang besar di sektor 16, sedangkan dia akan memancing Obi mendekati reaktor busur besar. Ketika Tony terlempar di atas bangunan reaktor besar, Tony meminta Pepper untuk mengikuti instruksinya. Awalnya Pepper menolak karena akan membahayakan Tony, tapi Tony terus meyakinkan. Akhirnya Pepper menuruti perkataan Tony. It's a world of weapons! Just do it! Tiba-tiba reaktor besar meledakkan energi yang begitu besar hingga ke langit. Ledakan itu membuat Tony terlempar, sedangkan Obi yang juga dalam radius ledakan membuat mesinnya mati. Obi beserta armor badannya terjatuh ke reaktor besar. Lalu reaktor besar itu meledak hingga menghancurkan bangunan sektor 16. Statement of what occurred at Stark Industries. Setelah kejadian itu, Tony didatangi Agent Coulson. Dia menyiapkan cerita palsu mengenai peristiwa yang terjadi di sektor 16 kepada para pers. Agent Coulson juga meminta Tony agar tidak memberitahukan jika dia adalah Iron Man. Agent Coulson juga menyiapkan cerita palsu mengenai Obi yang mengalami kecelakaan saat hendak liburan. Di akhir film, Tony kembali melakukan jumpa pers. Dia mengungkapkan jika kali ini dia tidak akan mengejutkan pers seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tony lalu memberitahu kepada semua media jika dia memang Iron Man. Speculation that I was involved in the events that Despite the fact that I know that it's how- confused. Well, good, because that would be outland. I am Iron Man. Pada kredit scan, Tony pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada suara seorang yang menyinggung perkataan Tony yang dengan bangga menunjukkan dirinya sebagai Iron Man. Ternyata pria itu adalah Nick Fury. Dia memberitahu jika superhero sepertinya tidak hanya dirinya di bumi ini. Dia lalu mengajak Tony untuk bergabung ke Avengers, lalu cerita pun berakhir.